Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangan suatu apapun. Bertemu lagi dengan Bapak Apis pada pembelajaran akidah akhlak di kelas 4 untuk materi yang kedua, yaitu tentang Asmaul Husna. Sebelum kita mulai, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang nanti kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa, silakan diangkat tangannya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kalian, siswa dapat melafalkan, memahami arti, meyakini dan mengenal sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Utamanya ada 5 Asmaul Husna yang nanti kita akan bahas, yaitu Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adlu, dan Al-Hakam. Jadi ada 5 Asmaul Husna yang nanti kita akan pelajari di materi kali ini. Seperti kita tahu, Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Artinya jamak dari nama-nama. Berarti nama-nama husna itu yang baik. Nama-nama siapa? Nama-namanya Allah. Jumlahnya ada 99. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang Al-Mu'min. Kemudian Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adlu, dan yang terakhir ada Al-Hakam. Yang pertama, Al-Mu'min, anakku sekalian. Al-Mu'min artinya adalah yang berarti yang maha menjaga keamanan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memberi keamanan. Dia pelindung bagi orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya. Sebagaimana kita kalau sholat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Allah ini adalah punya nama Al-Mu'min, maha pemberi keamanan. Dia pelindung bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Orang-orang yang beriman tidak dibenarkan memohon perlindungan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat Al-Mu'min ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi rasa aman dan ketenangan dalam hati manusia. Itu untuk Al-Mu'min yang pertama. Kemudian selanjutnya, anak sekalian, ada Al-Azim. Apa itu Al-Azim? Al-Azim itu artinya adalah yang maha agung. Zat yang maha agung. Tidak ada satupun yang menyamainya. Dan tidak ada kebesaran apapun yang menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dibandingkan dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun zat yang memiliki keagungan tertinggi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk Al-Azim. Jadi Al-Azim artinya adalah maha agung. Kemudian yang ketiga ada Al-Hadi. Apa Al-Hadi? Al-Hadi itu artinya adalah maha pemberi petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun hamba-hambanya ke jalan yang lurus dan membimbing mereka pada kebaikan dan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan hidayah dari Allah, manusia tidak akan tersesat selamanya. Manusia akan menjadi orang yang beriman dan mau mengamalkan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hidayah dari Allah itu dibedakan menjadi 2 macam, anak-anak sekalian. Yang pertama ada hidayah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul agar mereka mengenalkan ajaran Allah kepada umatnya. Itu hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua adalah hidayah yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sendiri, Rasul sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Selanjutnya ada Asmaul Husna Al-Adlu. Apa artinya Al-Adlu? Al-Adlu itu artinya maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menzalimi makhluknya. Di antara bentuk-bentuk
keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan manusia dengan sempurna dan seimbang. Dia senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya. Allah akan membalas kebaikan dan keburukan hambanya sesuai yang diperbuat. Kalau kalian berbuat baik, maka akan dibalas baik. Kalau kalian berbuat buruk, maka balasan Allah juga pasti akan buruk. Barang siapa yang berbuat kebaikan, walau sebesar atom, sebesar biji zarah, kalau dalam Al-Quran, ia akan menerima balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, walau sebesar atom, sebesar biji zarah, dia akan mendapatkan balasannya. Kalian berbuat baik dibalas oleh Allah, kalian berbuat buruk juga akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan. Kemudian yang kelima ada Al-Hakam, berarti Allah yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu dengan teliti. Tidak ada kesalahan dalam pengaturan dan ketentuannya. Semua hukum yang di alam semesta Allah yang menciptakan dan menetapkan. Dialah yang memutuskan kebenaran dari kebatilan dan menetapkan siapa yang taat dan yang durhaka, serta memberi balasan yang setimpal bagi setiap usaha. Semuanya berdasarkan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Demikian anak sekalian, penjelasan tentang Asmaul Husna meliputi sifat-sifat Allah, Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adlu, dan Al-Hakam. Diharapkan setelah kalian mengenal Allah melalui sifat-sifatnya dan Asmaul Husna, kalian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar yang ada di video di bawah. Silakan like, komen, share, dan subscribe video-video yang ada di channel ini untuk kemajuan channel ini. Bapak akhiri, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.